Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati. Kita selalu berpikir saya akan hidup kekal. Kalau kita tidak berjuang, umur kita bikin memendek terus setiap hari. Mana yang duluan capai? Pencapaian kebudayaan atau Yama mencapai dulu? Mana yang duluan capai? Pencapaian kebudayaan atau Yama capai dulu dalam hidup kita? Topik ini penting sekali untuk direnungkan. Kalau kita tidak bisa merenungkan topik ini dan tidak nebak realisasinya, kita tidak bisa melihat penderitaan samsara dan kita tidak bisa melihat, tidak bisa mampu membagikan bodhicitta. Karena hal pertama, penderitaan yang paling rendah yang dialami oleh kapasitas kecil adalah penderitaan akan ketidakkekalan, yaitu kematian. Jika kita mati, apa yang harus kita lakukan? Kita mau kemana? Itu semua pertanyaan itu harus bisa dijawab. Dan ketika kita jalan menuju kematian, apakah kita mempersiapkannya? Apakah kita mampu? Kita merenung ya. Kita tanya pada diri kita. Apakah kita sepanjang hari senantiasa ingat bahwa hidupku tak panjang loh, aku nggak tahu kapan aku mati loh, atau nggak perlu itu, tapi kita selalu ingat, kita selalu tidak lupa ingat, atau kesan itu kuat di benak kita adalah kita itu sebenarnya hari ke hari, jam ke jam, waktu ke waktu adalah umur kita makin pendek seperti lilin. Coba bayangkan diri kita itu seperti lilin. Lilin itu dinyalakan, umur kita itu turun terus. Dan kita menuju habis. Umur kita makin pendek dan kita makin dekat ke kematian. Coba kita renungkan bait itu aja. Apa yang kita rasakan ketika kita menyadari bahwa ternyata aku adalah seperti lilin yang nyala dan sudah habis seperempat ya. Kalau kita umurnya 100, kita lewat 25 tahun berarti sudah seperempat habis dan sekarang sedang menyala OTW turun terus. Ada yang panik, ada yang bingung, ada yang kaget, ada yang shock, ada yang terperanjat, ada yang tidak tahu harus bagaimana. Oke, kalau kalian tidak tahu bagaimana, saya kasih tahu harus bagaimana. Di dunia ini, semua masalah yang tertimpa di atas kepalamu tidak lebih besar daripada kenyataan ini. Aku menuju ke kematian. Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dan ini perkara besar, dan aku nggak tahu harus bagaimana. Dan masalah-masalah besar di dunia ini tidak lebih besar dari perkara ini. Ini sangat penting. Karena ini urusan tentang aku yang mati. Bukan bapakku mati, bukan makku mati, bukan anjing kampung, anjing di rumahku mati, bukan saudara-saudaraku mati. Tapi aku yang mati. I'm not ready to die. Aku tidak siap mati. Lalu lebih parah lagi adalah orang-orang bingung. Kelabaan, tidak tahu harus bagaimana, panik. Masih mending kalau tahu lalu sedih, muncul tekad, ya saya harus menghargai waktuku ya. Ini enggak, kerjanya panik, bingung, kelabaan, parah. Kenapa? Yaitu buktinya di Dharma bilang kita tidak pernah mendengar dalam seumur hidup baru sekali ini diberitahu bahwa kita sebenarnya menuju ke kematian. Jadi tidak biasa, tidak pernah berpikir, lalu panik. Makanya butuh sering-sering mendengar perenungan topik ini sehingga membangkitkan suatu tekad, oke, aku harus membangkitkan suatu tekad untuk melakukan suatu hal. Nah, ini adalah topik yang dalam. Kalau kita tidak bisa merenungkan tentang kematian, bodhicitta, penderitaan samsara itu tidak pernah bisa muncul di benak kita.
Coba kita renungin lagi deh, coba kita meditasi, kita renungin bahwa kalau saya melihat kenyataan seperti ini, apa yang saya rasakan? Atau gini, kalau kalian belum sanggup, tidak ada bahan, kita lihat ini aja. Saya adalah lilin yang nyala terus. Lilin tuh kalau dinyalain, kalau lilin nggak dinyalain kan dia abadi ya. Kalau lilin dinyalain kan dia mulai habis kan. Nah, sejak kapan lilin kita dinyalakan? Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak kata saya? Sejak kapan lilin kita dinyalakan? Sejak kita terbuahi di perut ibu, itu kita menuju, kan kita besar terus. Dari satu sel belah jadi dua, itu kan pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya menuju ke kematian. Lalu kita jebrot keluar. Ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga, ke-10, ke-20, ke-30, ke-50, ke-60, ke-70, 75, 76 mati. Misalnya. Nah, coba renungkan, bayangkan diri kita adalah lilin yang menyala, umur kita ada lilin yang menyala, lalu kita sudah nyala sekian banyak, misalnya 25 tahun ya, berarti kalau anggap 100 berarti sudah nyala 1/4, hilang 1/4, lalu ini adalah fakta, tangkap kesan itu. Jadi kita muncul kesan, jangan panik, kita tangkap kesan itu. Panik kan? Kita tangkap kesan itu, ingat kesan itu, lalu tanam terus di dalam hati kita, bilang kepada hati kita, kamu, kita ini, aku ini adalah lilin yang menyala dan menuju mati. Nyala, lilin yang menyala, lilin yang menyala. Lalu sampai dia mungkin muncul perasaan-perasaan tertentu. Dan itu akan menjadi, perasaannya menjadi dalam. Nah, coba kita renungin baik-baik. Kontemplasi, nah ini namanya kontemplasi. Memikirkan dengan dalam, seksama pada topik itu namanya kontemplasi. Jadi kalimatnya, kita bayangkan diri kita seperti lilin. Bayangkan, renungkan. Ketika kita bayangkan, batin kita itu dapat gambaran, lalu batin kita shock, tahu. Nah itu, kan kalimatnya, bayangkan dirimu, bayangkan dirimu seolah-olah seperti lilin, dan ini nyala. Nah, kesan apa yang kamu dapat? Kalau kamu bilang nggak siap mati dan takut mati, itu lompat terlalu jauh. Betul, tujuannya itu, tapi lompatnya terlalu jauh. Kalian itu harus bisa paham cara mengolah konsep meditasi, bahan meditasi, dan cara menemukan realisasi. Kalau perenungan kayak gini, semua orang pasti kaget. Muncul reaksi secara umum, semua orang begitu. Saya nggak siap mati, saya takut mati, gelisah, gimana ya, panik ya, aduh aku udah mau mati. Itu hanya di Rinpoche bilang, realisasi penolakan samsara bulu kuduk. Tahu nggak bulu kuduk? Kalau kita gitu, ada lihat cacing, ular, takut, itu bulu kuduk. Habis itu sudah, kita harus, jadi tujuan saya ngajar adalah to tell you how you get. Gimana kamu menemukan cara untuk dapatkan sense realisasi itu. Gini, perenungan dikasih. Oke, ikutin teks, ikutin pengalaman guru ngajar. Jadi guru ngajar, ngomong berdasarkan teksnya, ya kan? Lalu guru ngomong berdasarkan teks, berarti dia menjelaskan rasa di teks itu kepada orang yang diajar. Orang yang diajar harus bisa nangkap 100% semua feeling yang di teks itu. Itu baru betul. Kalau tidak, salah, gurunya ngawur itu. Oke, itu otentiknya. Setelah dapat, berarti sense yang dia sampaikan, dia inginkan ke anak yang dengar harus muncul, itu sense yang dia harapkan muncul. Berdasarkan sense apa? Sense yang dia dapat. Jadi, itu namanya guru mentransmisikan realisasi. Ini namanya oral tradition.
pengalaman guru ini, bagaimana dia ngolah bagian ini, merenung lama, bertahun-tahun, beratus tahun, ribu tahun, dia dapat get the real feeling. Nah, dia akan mengolah dengan bahasa dia, ngomong ke kau. Ngomong, lalu ketika kamu mencerap, you paham toh? You paham. Paham, ikutin bahan yang kamu paham, berarti kamu menggunakan bahan yang kamu dengar untuk renung, ya kan? Dia tentu berharap rasa yang dia masak ini sama dengan kamu masak. Misalnya saya ajarin kamu masak bayam, harusnya sama dong, nggak bisa nggak sama dong. Oh, dites. Gini udah betul belum? Oke, udah betul. Nah, dia berusaha. Jadi kita harus berusaha mengikuti pertama logika berpikir dia, pola berpikir dia, dan ngikutin rasa dia. Dia menyampaikan sesuatu maksud melalui kata-kata itu agar kamu bangkit rasa itu. Nah, ketika rasa itu bangkit, dia suruh kamu coba meditasikan. Berarti kita akan menumbuhkan rasa itu di diri kita dan kita berhadapan dengan rasa itu. Suatu pengalaman itu. Lalu itu akan nempel kuat banget di diri kita. Dan pengalaman itu is very real. Saya sangat jelas sense-nya exactly 100% sama. Dengan waktu itu. Pertama kali muncul. Harusnya begitu. Nah, itu namanya realisasi ini, pengalaman guru ngajat, nyampe ke kamu, itu namanya cangkir kalau dituang, setuang ini isinya teh, tuangnya ke mangkokmu itu teh. Jangan ini teh, tuang ke mangkokmu air putih. Supaya ini terjadi, maka ada ritual formal dalam teaching. Duduk, namaskara, George, mandala segala macam, membayangkan guru spiritual duduk di atas kepala. Itu fungsinya adalah menciptakan itu akan muncul. Dan itu namanya realisasi kan? Realisasi kecil-kecilan. Nah, itu namanya realisasi. Dan kamu mengumpulkan semua realisasi dari gurunya. Makanya itulah menjawab kenapa guru Atisan capek-capek datang ke Guru Sonodipa demi ini. Lontar ada, teks ada, belajar semua guru ya ada. Kenapa orang itu harus datang ke mendengar pasang kuping dari mulut dia? Ini. Dan ini tidak bisa terwakilkan lewat Zoom, HP, rekaman, itu tidak bisa. Harus ketemu face, dia akan klik. Ya, tadi kan saya bilang, bayangkan diri kita seperti lilin. Kamu nggak usah panik. Pertama kau panik. Oke, nggak apa-apa, kau panik. Tapi saya pertama kali nggak panik. Saya dapat apa yang saya harus dapat. Kebanyakan orang itu panik. Kenapa dia panik? Reaksi yang kamu dapat itu betul. Tapi ujung sana, yang ingin kamu dapat di urutan nomor satu itu bukan itu. In generally tak salah, in generally betul. Tapi itu hanya panik. Setelah panik, malam tidur, besok bangun lagi, sudah tenang lagi. Itu tidak membekas, tidak membangunkan kesadaranmu. Nah, kalimatnya membangunkan kesadaran. Jadi fungsi teaching ini menghit kita untuk membangunkan kesadaran kita. Coba bayangkan, setelah kamu kesadarannya terbangun, kamu akan seperti apa? Logika kasar ya, logika kasar. Jika topik ini saya ajarkan dan saya turunkan realisasiku, lalu kamu kesadarannya terbangunkan, bangun gitu, kira-kira kamu seperti apa? Terjadi perubahan sikap, perubahan pandangan, perubahan pola pikir, perubahan cara menggunakan hidupmu sehari-hari? Ya, tujuannya teaching itu menghit kita agar kesadaran kita bangun dan kita terubah. Namanya orang sudah terrealisasi. Maka saya tanya, kamu belajar teaching, belajar topik, belajar cenyi, itu udah betul belum? Kamu nggak pernah cerita kepada saya mengalami ini, perasaan ini, cerita ini, betul nggak Su? Nggak pernah. Jadi how could I know bahwa kamu mendapatkan exactly rasanya? Paham sekarang? Maka teaching Lamrim pertama otentik dari silsilah. Tujuannya adalah membangun tergugah kepada kamu. Oh, ya memang pertama stres.
menggoncang dirimu, nangis-nangis melolong-lolong, yes oke, biarin. Tapi kita lihat, menggugah kayak hati itu kayak teratai, makanya simbol teratai. Jadi kenapa kita namaskara itu seperti ini, teratai, itu ibaratnya bahwa batin kita itu mekar. Nah, batin apa yang mekar? Realisasi, kebijaksanaan, pengetahuan itu mekar. Nah, kenapa seperti mekar? Itu seperti nyala terang, pelita, terang gitu loh. Sehingga kegelapan, ketidaktahuan, avidya itu nggak ada. Lalu kamu tergugah. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Misalnya kau bisa renang, diajarin renang. Otomatis ketika pertama kali cemplung air, kamu bisa renang, feelingmu beda nggak? Misalnya ketika diajarin kamu bisa berbahasa Tibet, di sini kamu datang orang Tibet, kamu bicara kepada dia, kesanmu beda nggak? Dibandingkan dengan sebelumnya nggak bisa. Misalnya kamu bisa bawa motor, diajarin bisa pakai motor, feelingmu ketika bawa motor itu sudah 2, 3, 4 kali bawa motor, beda nggak? Spontannya itu loh, perubahannya itu loh, perubahan sikap, perubahan cara pikir, perubahan melihat, perubahan cara memandang, perubahan melihat sekeliling. Beda. Contoh, ketika kita melihat perfect human rebirth, lalu melihat kematian, logika kita ya, ini logika ya, bukan feeling ya. Oh, saya akan memanfaatkan waktu sekecil apapun untuk hal-hal baik. Kan terjadi perubahan toh. Perubahan ini kan bukan pengetahuan. Tapi ini adalah batin yang apa? Batin yang apa? Menggugah sehingga memerintahkan sikap hidup kita sehari-hari. Otomatis bangunnya pagi. Misalnya kamu lagi semangat-semangat, oh takut kematian. Lalu kamu otomatis bangun jam 5, sudah semangat belajar segala macam. Siapa yang suruh? Karena kita belajar tergugah, lalu otomatis spontan berubah. Nah itu sikapnya, itu namanya realisasi. Makanya dia menggunakan kata menggugah hati kita. Kalau kita hati tergugah kan we change, jadi change our habit, ngerti nggak? Nah, paham sekarang? Jadi kita harus pintar bagaimana caranya mendengar teaching, memperhatikan kata guru ini ngomong, dia pakai kata kalimat apa, dan makanya jangan pakai translate. Translate beda toh? Nah, jadi kalian belajar Tibetan kalau sudah dengar sama sekali nggak sama. Lalu dia menggugah apa? Mengagetkan diri kita, lalu terjadi feeling teng, dan dia gigitnya dalam, dan otak kita itu berubah, sikap kita berubah. Nah, beda nggak sekarang misalnya sekarang ini kita belajar topik ini, dengan topik ini udah 2-3 kali belajar topik ini, diulang lagi, biasa aja kan? Biasanya ya ada sedikit perubahan, ya makin tahu makin ingat, atau ya tadi panik, gak siap mati, takut mati. Ya tapi itu kan hanya kaget pikiran. Kenapa kaget pikiran? Seminggu kemudian lupa, 3 hari besok pun lupa, balik lagi. Itu tidak otentik, tidak menggugah batin, is not, can't make you change. Paham nggak? Nah, itu istilahnya realisasi. Itu istilahnya teknik meditasi lamring. Makanya dia butuh studi, belajar, kontemplasi, merenungkan topik itu, lalu dimeditasikan. Nah, terjadi penggugahan itu dimeditasikannya. Ada orang cepat meditasi sama kontemplasi cepat sekali, set, dalam waktu yang sama dia terjadi sesuatu. Tapi ada orang ya topik tertentu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok aku nggak terjadi sesuatu? Kayak bebal, kebas. Jadi kayak batin kita di strum itu dia nggak, kulitnya tebal sekali sehingga strumnya nggak merasa. Kurang lebih seperti itu, paham nggak? Nah, oke. Apa yang kayaknya ada sesuatu yang menutupi, ya kan? Nah, apa itu? Ya, kita selalu bilang itu adalah klesa atau avidya atau karma buruk. Ya, ada orang dengar teaching bertahun-tahun, berabad-abad tidak terjadi apa-apa.
Even Dewa Data dekat sama Buddha pun dia tidak terjadi pencerahan. Paham gak sekarang? Oke. Jadi ngerti kan maksudnya ya? So, sebenarnya tujuannya apa? Bukan membuat kita bosan diulang-ulang terus, tapi kita dengar ulang-ulang itu supaya apa? Menggugah, bikin strum. Oke, kita ulangi lagi. Jadi kita ingat-ingat topik ini. Lalu sekarang bayangkan bahwa kita itu hidup kita seperti, jangan dipaksa ya, kalau dipaksa nanti nggak jadi loh, stres nanti. Kita bayangkan bahwa diri kita itu seperti lilin, hidup kita seperti lilin, lalu lilinnya nyala. Nah, cara bayangkannya gimana? Kita harus sedikit setengah penuh kesadaran, mindful. Bedanya di mana? Kalau kita merenung, membayangkan, itu kayak kita masuk ke dalam suatu dunia, masuk ke dalam. Jadi kayak heavy. Paham maksud saya? Jadi kayak masuk ke dalam satu ruangan yang penuh ada kabut asap, masuk ke dalam. Bukan. Jadi kita harus senantiasa tampak segar, eling. Jadi badannya harus tegak. Lalu mindful. Tahu mindful kan? Penuh berkesadaran. Lalu hidupnya aja dia, pernafasannya tenang. Kondisi kesadaran kita harus tenang, tidak tegang. Lalu pelan-pelan masuk. Lalu pelan-pelan membayangkan diri kita ada lilin. Nah, bayangkan dan sedikit mindful. Kalau kita bayangkan, coba bayangkan masuk ke dalam pesawat, take off. Kan suasana perasaan kita bawa, ya nggak? Nah, membuatlah kamu muncul itu. Panik dan khawatir, tak siap mati. So, it's totally feeling just come out. Tapi tidak ada wisdom come out. Tidak ada pengetahuan come out. Paham? Tapi ketika kita tenang, sedikit sadar, jadi volume kesadarannya itu di setel, jangan terlalu lemah, jangan terkuat. Lalu bayangkan diri kita seperti lilin yang nyala. Amatin, lihat. Amatin, lihat. Sedikit rasa itu adalah dirimu. Pelan-pelan amatin, lihat. Itu adalah rasa dan itu ada dirimu. Lihat bahwa diri kita ada lilin, nyala. Dan ini lihat, nyala. Dan ini ada dirimu. Sadari bahwa ini ada diri kita. Lilin menyala, pelan-pelan habis. Hati, pikiran, batin, nangkap sesuatu. Kalau nggak nangkap jangan dicari. Lagi lanjut. Sampai ada sesuatu yang agak terang, agak jelas muncul dari dalam. Kamu tangkap, apa itu? Oh, umur saya makin pendek. Atau apa. We don't know. Silakan. Nah, itu ya. Di sini tuh pentingnya studi, kontemplasi, meditasi. Ini kan ada topik di kontemplasi, ya nggak? Dia mengkontemplasi ini berdasarkan bahan yang kita miliki. Makin banyak bahan yang kita miliki, kontemplasinya makin kaya dan makin dalam. Kalau bahannya sedikit, ya udah terima loh kenyataan. Saya deal kalau tidak akan protes kalau aku tiba-tiba mati. Tapi kalau kamu kontemplasinya banyak, bahanmu banyak, kamu masuknya lebih dalam dan bukan menghasilkan pengetahuan. Paham nggak? Bukan menghasilkan pengetahuan, tapi menghasilkan sesuatu feeling yang ada di batinmu, diolah berdasarkan pengetahuan, muncul teng abak. Dan ini, kesimpulan ini hasilnya penting sekali bagi perjalanan hidupmu selanjutnya. Kalau kita nggak punya bahan, kontemplasinya nggak kaya. Kalau bahannya kita banyak, bacaannya kita banyak, imajinasinya kita banyak, kita kontemplasi hasilnya lebih kaya. Dan ini hasilnya bisa bergantung kita berapa luas dan berapa dalam. Dan itu hasilnya seberapa besar
mempengaruhi sikap kita selanjutnya. Nah, ini hanya kontemplasi, belum meditasi. Nah, meditasi itu ini direnungi lagi, direnungi lagi, direnungi lagi, direnungi lagi. Nah, jadi informasi, studi, bacaan itu dipetik, lalu kita dapat sesuatu, dikontemplasikan. Ini hanya logika. Kontemplasi dapat sesuatu feeling. Feeling direnungkan, dimeditasikan, dan inilah menghasilkan realisasi. Paham? Merasa nggak semua orang hasilnya nggak sama? Loh iyalah. Tapi harusnya hasilnya sama. Berbagai macam, tapi benang merahnya harus sama. Itu tugas seorang guru mengajar dan hasilnya harus sama. Kalau nggak sama, ngawur, tidak sesuai dengan silsilah. Paham sekarang? Jadi pentingnya ngajar belajar. Makanya dua hal itu ditekankan di masing-masing bab. Sumber ajaran dan cara belajar dan mengajar. Itu masing-masing berdiri satu bab. Yang gurunya harus bisa menjamin itu hasilnya sama. Kalau kamu tak banyak, coba logika. Logika itu hilang cepet. Diolah-olah, ditembak-tembak, logika ini kalah, dia muncul yang lain. Ini kualitas kamu orang dalam hal mendalami Dharma. Kalian melihat enggak lilin itu goyang? Melihat enggak bahwa itu kayak lilin ditiup angin taruh di luar goyang, itu melihat enggak di dalam perenunganmu? Lihat toh, rapuh. Tubuh manusia ini rapuh sekali. Sangat ringan, sangat tipis dan bisa padam. Nah, muncullah pengetahuan, either saya menjaga dengan baik-baik, either saya melepaskannya dengan rela, maksudnya nggak melekat dengan tubuh manusia ini, tidak posyok, tahu nggak? Apa itu posyok? Sangat menjaga, sangat my precious, tubuh yang luar biasa ini, kayak sesuatu barang antik yang gitu, barang kristal takut jatuh, taruh sompel. Nah, ini tergantung. Butuh belajar. Kalau tidak, melenceng. Oke. Benar kan saya bilang? Sebenarnya masalah penderitaan sehebat apapun tidak bisa dikalahkan dengan satu hal ini. Sebentar lagi aku mau mati. Ya. Misalnya kalau dokter bilang, bentar lagi kamu mati. Ini masalah menjadi besar. Dan peperangan dunia, masalah besar apapun, nggak ada lagi yang muncul di depan, aku bentar lagi mati. Paham nggak maksud saya? Bukan artinya ini lebih penting, itu lebih penting, tapi ketika itu muncul, yang lain sudah tak berefek lagi. Ini masalah krusial. Jadi ini masalah krusial. Dan misalnya perenungan kematian. Ketika kita melihat lilin, membayangkan lilin, api itu goyang, gampang cepat mati, rapuh, dan dia turun terus, dia tidak kekal. Seperti berlari, kita pertama dilahirkan, saat itulah kita berlari menuju ke kematian. Dia renungin terus. Nah, topik itu kalau kamu renungin terus, kamu dapat realisasi. Dan akhirnya apa realisasinya? Otomatis dengan begitu banyak paham, maka realisasimu besar. Kalau pahammu sedikit, realisasinya nggak gemuk, nggak kaya. Paham nggak maksud saya? Kalimatnya sama. Kamu bisa merenung, ya itu kalimat yang mudah dipahami orang. Tapi kalau diberikan kepada orang yang belajarnya banyak, maka realisasi itu kaya. Satu barang tuh lebih gemuk gitu. Tapi kalau orang yang tidak dikasih, ya dia dapat realisasi, ya itu panik, ya. Tapi tidak kaya gitulah, tidak rich, tidak padat. Misalnya realisasi misalnya di bosnya bahan belajar banyak. Apa dia kalimat itu aja dibawa dari dia masuk kelas sampai dia keluar jadi GC. Itu aja yang dipakai. Nah, direnungin. Berarti tujuan kamu belajar, dan nanti ditanya, apa tujuan kamu belajar? Saya belajar demi satu kalimat ini aja. Semua pelajaran dia A sampai Z jadi GC itu dipakai untuk merenungin satu topik ini aja. Lalu setelah dia dapat, dia apa yang dia dapat? Belajar melari menuju ke kematian. Apa? Orang bilang sia-sia.
umur pendek, hidup tak berguna segala macam, dia bisa bilang segala sesuatu tidak kekal. Ya, sama kan? Bergantung seberapa kayanya kita dan ini keluarnya apa. Dan guru ini harus bisa menjamin kalau muridnya 1000 dilempar satu bom, keluarnya harus macam-macam tapi tujuannya ke situ, jangan tujuannya ke situ, paham nggak? Nah itu gunanya transmisi, teaching, penjelasan seperti itu. Paham sekarang? Dia kan dibilang kalau dia belajar sebanyak itu terus dia merenungin dengan satu kalimat itu sampai dia jadi GC pun dia merenungi kalimat itu, pertanyaan dibalik. Kau belajar GC gunanya untuk apa? Ya untuk memenuhi, untuk menjawab pertanyaan saya itu, merenunginnya itu. Berarti dia merenunginya dengan 5 teks besar. Kaya loh, keluarnya apa? Dia bilang, hidup ini tidak kekal. Atau segala macam lah. Kok bisa melenceng banget toh? Seolah-olah melenceng banget. Enggak. Paham nggak? Jadi kita belajar bergantung banget mutlak pada guru kita. Guru kita kalau kasih apa ke kita, kita itu yang kita telan. Dan guru ini harus benar, harus otentik, nggak boleh bodoh. Harus berpengetahuan dan dia sendiri harus pengalaman merenung topik ini. Kalau nggak dia nggak bisa bawa. Sekarang saya teach. Saya nggak banyak ngomong, tapi saya meng-guide otak kalian berpikir. Seolah-olah menyihir semua otak untuk ikutin saya jalan. Kan begitu rasanya. Dan guru harus punya pengalaman hasil realisasi ini. Dan dia mengharapkan ini yang dia rasakan, dia berharap si murid itu merasakannya exactly sama. Atau kurang lebih, oke, itu sudah betul. Paham sekarang? Cara belajar, mengajar itu satu bab. Itu penting. Dan kita sampai di sini malam ini.